Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa min baitil kiramil fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى غير آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين وجميع المصنف الكتب والسالكين ومؤلفين ومفسرين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره الإسلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رجال منكم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكل الزمان وغزي الزمان وصلنا الله آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وخراجنا ومشايخنا وصلنا الله من فتح هذه القرية والذين اهتدوا الإسلام في هذه القرية وفروعهم وأصولهم وكلياتهم وأوصينا ربي مشايخنا وشمالهم يسمى بمحل كل رحمة لك تنتهياتهم سنة من بدل فقه وفروعهم وأصولهم وكلياتهم وصلاتهم بركة مشاهدة عشر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Pada bapak-bapak seluruh jamaah yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dari pertemuan kita, pertemuan yang membawakan keberkahan dan kemanfaatan baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di dalam negeri akhirat. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat sampai pada pengikutnya, dan semoga kita selalu akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada bapak-bapak beserta jemaah yang saya hormati, kita akan lanjutkan bab masalah puasa. Dan kita sudah membahas masalah batal dan syarat rukunnya. Sekarang kita akan bahas masalah perkara orang itu yang diperbolehkan untuk memutuskan puasa.
alias membatalkan puasa. Sesuai dengan ayat Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Jadi boleh orang itu ketika dalam dua perkara ini boleh dia untuk tidak puasa. Satu, dia dalam keadaan sakit. Yang kedua, orang itu dalam keadaan musafir atau perjalanan. Kita bahas sakit dulu. Nah, sakit yang bagaimana diperbolehkan kita ini untuk tidak melakukan puasa. Di sini dikatakan wa takiru wa afdaru fa alaihi iddatun fa yajibu idma'un qada'i wajibun walau mab'usan sya'an fihi liqauli wala taqulu a'malukum. Begini, orang yang diperbolehkan untuk di sini tidak puasa ketika dia dalam keadaan sakit. Yang sakit di situ, ketika kita melakukan puasa bisa tazidu tambah sakitnya. Satu, atau memang kita dengan sakit tersebut kita tidak mampu untuk puasa. Jadi alasan tersebut, orang itu yang sakit diperkirakan dengan puasa bisa membahayakan tambah sakitnya, atau dengan sakit dia itu gak jadi mampu untuk puasa. Orang ini boleh untuk tidak puasa. Nah, orang yang melakukan dalam bentuk sakit ini tadi, dia memang sakit dikarenakan, tapi sakit-sakit yang tadi bukan, misalnya dia entah sakit apa, misalnya sakit emas, sakit jantung yang membahayakan, dengan cara dia makan tambah di sini, tambah puasa, tambah di sini, tambah sakitnya teman. Boleh untuk tidak puasa. Nah, orang yang dalam puasa seperti ini, dia nanti cukup ketika nanti dia sehat, tinggal ngodoin atau di sini ganti puasanya di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Berarti ketika Ramadan kemarin dia sakit, terus nggak puasa, nah di tahun ini kita boleh untuk ngodoin saja. Nah, orang yang sakit tidak diperbolehkan untuk membayar fidyah kecuali sakitnya la yurja shifaa'uhu. Orang yang sakit tidak boleh dibayarkan fidyah. Boleh dibayarkan fidyah orang yang sakit terkecuali sakitnya sudah ada, tidak ada harapan untuk sembuh. Misalnya dia terkena stroke parah, nggak ada harapan sembuh, dia tidak usah dipaksa untuk puasa, silahkan dibayarkan fidyah langsung, dia langsung dibayarkan fidyah. Nah, langsung dibayarkan fidyah saja. Tapi kalau sakit kita hanya biasa, kita nggak boleh untuk dibayarkan fidyah, tapi wajib nanti setelah selesainya Ramadan kita wajib untuk mengqadainya, untuk mengqadai. Jadi jangan nanti kita sakit cuma pening aja, biar fidyah aja lah, enak betul kita, ya enggak bayar fidyah. Sedangkan puasa cuma fidyahnya satu mud hanya 6 sekian, 6 on aja, ya enak kita. Sakit gigi sedikit, kayaknya 6 on wes besok gak poso meneh, enggak. Tapi syarat, orang ini tadi kok misalnya dia puasa, terus dia itu bahasanya terus bayar fidyah, berarti satu tadi sakitnya mengharapkan nggak bisa sembuh orang itu sudahan. Nah, untuk selawasi saya sombong. Ya, jadi nggak boleh. Jadi begitu sakit kita ya udah nggak puasa, silahkan. Nggak puasa diperbolehkan. Tapi nanti setelah selesainya Ramadan kita wajib untuk di sini mengodoi puasanya.
Nah, orang yang mengqadha'i puasa ini tadi nanti akan dibagi jadi tiga. Orang itu wajib ketika tidak puasa di situ wajib hanya sekedar qadha'in saja. Ada yang wajib di situ hanya membayar fidyah saja. Ada orang yang tidak puasa wajib membayar qadha dan membayar fidyah, itu ada. Kita bahas satu. Jadi kalau orang yang sakit di sini memang sudah nggak ada harapan untuk sembuh, maka orang tersebut silahkan dibayarkan fidyah. Bayar fidyahnya orang yang sakit sudah nggak ada harapan sembuh dengan ketentuan harus masuk waktu Ramadan dulu. Berarti ketika belum masuk Ramadan, orang itu belum boleh untuk membayar fidyah. Misalnya malam ini orang tua kita sakitnya udah nemen, kayaknya kalau di sini udah ada sembuh. Di samping memang sudah tua, nggak kuat lagi dia, sakitnya udah parah. Kurang 5 hari kita bayar fidyah langsung, nggak boleh. Harus masuk dulu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kalau sudah masuk tanggal 1 boleh kita bayarkan fidyah. Tapi kalau belum masuk di bulan Ramadannya, kita belum boleh bayar fidyah. Nah, orang yang sakit ini tadi, ini masih dihitung lagi. Jadi sakit itu, kalau memang di sini memang kita ada yang, kan orang sakit itu ada yang terus menerus, ada yang ketika sehat, sehari kadang tahu-tahu kita sehat, terus 2 hari sakit, tahu-tahu sehat lagi 4 hari, di situ mau puasa sakit lagi. Berarti orang yang seperti ini kalau sakitnya terus menerus tadi nggak ada harapan sembuh, silakan untuk dibayar fidyah. Tapi kalau sakit dia itu apa bahasa Jawa dia mencelong lah. Kadang sakit, kadang enggak. Berarti kadang pada saat sehat dia di sini tetap wajib untuk puasa. Tetap wajib untuk puasa karena yang dihitung nggak boleh puasanya, boleh kita nggak puasa ketika dalam posisi sakit. Berarti kalau nggak sakit tetap wajib puasa. Nah, orang yang sakit ini tadi nanti ketika sudah sehat wajib bayar qadha, selesai. Terus yang kedua, orang yang musafir ini boleh untuk nggak puasa. Nah, musafir itu kalau dalam kitab ini dikatakan yaitu farsahani, yaitu dia disebutkan 2 pos. 2 pos itu 2 marhalah. 2 marhalah itu hitungannya secara hitungan perjalanan jalan 2 hari. Tapi kalau dihitung meterannya adalah 138 kilo. Itu boleh kita menjamak dan mengqashar, juga boleh untuk kita tidak puasa. Jadi orang yang dalam perjalanan dari sini ke Jakarta boleh untuk tidak puasa. Untuk tidak puasa diperbolehkan. Bahkan lebih bagus puasa apa lebih bagus kita di sini tidak puasa. Bahkan kalau kita memang dalam nanti ada masyarakat itu rasa penyesalan karena puasa, sunnah lebih baik tidak puasa ketika orang itu dalam perjalanan. Misalnya sampai dari Jakarta, ya Allah, sengsara betul mau pulang ke Lampung ini, mau makan, lagi puasa. Nah, ada penyesalan seperti ini, itu lebih bagus kita nggak puasa. Karena apa? Kita ini sudah diberikan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan bentuk perintah dari Allah. Berarti menjalankan perintah walaupun itu nggak puasa, di situ kita melakukan nggak puasa, kita sudah dapat pahala juga itu hitungannya. Karena kita sudah melakukan kesunahan untuk tidak puasa. Karena ada keringanan kita menjalankan. Tapi walaupun kayak gitu, nanti diringanin terus nggak bayar utang, ini ya salah lagi. Artinya daripada puasa sampai yang ada kata penyesalan, maka boleh kita untuk tidak puasa. Orang yang seperti ini nanti ketika habis Ramadan tinggal mengqadha'i puasanya.
Ya udah. Nah itu sama mungkin anak dari barisan Ramadan qadha alillahi ta'ala. Niat ingsun atau aku berniat puasa Ramadan qadha fardu karena Allah Ta'ala. Selesai kita. Tinggal ngitung berapa hari. Berapa hari. Dan ini tentang kita yang boleh untuk tidak puasa. Jadi kalau kita masuk di sini golongan dua, satu memang sakit, dua memang dalam perjalanan, halal kita untuk tidak puasa. Boleh. Yang penting perjalanan satu adalah diperkirakan ada 138 km, kita boleh untuk tidak puasa. Itu perginya saja, tapi kalau dihitung pulang pergi nggak boleh. Kita ke metro sana berapa, pulang pergi kita nggak puasa, ya nggak boleh kita. Perginya aja diperkirakan 138 km kita boleh. Ini sudah dimaksud, kita masuk di sini yaitu marhalata ini, yaitu dua marhalah. Kita sudah diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat, dan kita pun boleh untuk tidak puasa. Nih, tidak puasa. Terus sekarang kita akan bahas yang seterusnya, yaitu tentang pembayaran. Bayar puasa. Ini yang sering terjadi, kita ini menghukumkan enteng ya. Jadi orang yang memutuskan puasa itu, ada yang wajib hanya cukup membayar qadha saja, nggak usah bayar fidyah. Siapa orang yang di sini nggak wajib bayar fidyah, hanya bayar qadha, sampai yang nggak puasa, tapi cukup selesai Ramadan nanti terus puasa. Satu, bagi orang yang sakit. Dua, adalah orang yang di sini adalah dalam perjalanan, ini bayar qadha. Terus ada itu orang yang nggak puasa, nggak wajib membayar qadha, tapi wajib cuma membayar fidyah saja. Siapa? Yaitu syekhun kabirun wa minasyami, yaitu seseorang satu yang sudah tua, renta, belum pikun tapi itu tua, nggak kuat dia untuk puasa. Orang ini yang sudah tua, syekhun kabirun, banget tuanya, dia itu nggak mampu untuk puasa, maka orang itu tidak usah dituntut puasa, dibayarkan fidyah saja langsung. Berarti 1 bulan penuh dia nggak wajib puasa, nggak wajib puasa. Atau orang yang setengah pikun, kalau pikun beda lagi. Kalau pikun itu sudah nggak tahu apa-apa. Tapi kalau setengah pikun kadang kan masih ingat makan, ingat sholat, walaupun dia berarti masih ingat. Nggak ingat makan, nggak ingat makan, nggak ingat sholat, tapi tetap ingat duit. Tadi itu ya tetap belum diingatkan pikun itu. Sholat lupa, makan lupa, tapi duit nggak lupa. Ini nggak pikun tetap. Nah, orang yang seperti ini tetap diwajibkan dia itu untuk bayar fidyah. Karena nggak usah dituntut. Nah, fidyah itu diberikan berapa? Cukup 1 mud. Tinggal kalikan, kalau 1 mud itu dihitung kita 6 on. Itu kalau hitungan di Fathul Qadir itu 1 on. Itu apa? 6 on lebih 78 gram. Tapi keputusan ini kita cukup 6 on. Berarti 6 on kali 30 kurang lebih hanya 18. Iya, 18 kilogram. Ikutin dengan idamun. Idamun itu apa? Bukan yang lebih bagus itu. Idamun itu adalah lauk bahasa kita, entah dengan mie 1, hitungkan. Dan terus 6 on ini apa? Setiap orang miskin dikasih 1 on, 6 on? Ya tidak. Silahkan, boleh dikasihkan 18 kilo ini tadi, dikasihkan orang 2 miskin, boleh dikasih orang 3. Ya jangan terus 6 on dikali 30 kasih orang miskin 30, dapat 6 on yang merupakan ayam nanti. Ya enggak. Berarti 6 on di sini dikalikan 30 diperkirakan berapa? 18 saja. 18 sampai 19 kilogram. Itu kasihkan kepada fakir miskin. Kasihkan kepada fakir miskin, di situ serahkan
arahkan. Ini sebagai pengganti puasa kita, dibayarkan. Ini wajib, kita ini boleh, karena ketika dia sudah dalam keadaan tadi sudah tua nemen, ini nggak usah untuk puasa, tapi cukup dibayarkan fidyah, langsung dibayarkan fidyah ketika sudah masuk waktunya bulan Ramadan. Kasihkan di situ kepada fakir miskin, bisa dibagi dua, orang miskin 2 atau orang miskin 3. Itu berarti langsung dibayarkan fidyah, Jadi dibayarkan fidyah. Terus yang kedua, ini ada orang yang wajib ketika tidak puasa, wajib bayar qadha, wajib bayar fidyah. Ini berarti sudah wajib qadha, wajib bayar fidyah. Ada orang nggak puasa, wajib bayar qadha, wajib bayar fidyah. Kalau yang pertama tadi cukup bayar qadha saja karena memang dia sakit atau dalam perjalanan, itu cukup kita bayar qadha, nggak boleh difidyahkan. Sakit, dikit-dikit sakit dan fidyah terus nggak qadha, nggak boleh. Yang kedua, atau di sini orang yang sudah tua, itu cukup di sini dibayarkan fidyah. Yang kedua, orang yang wajib bayar fidyah aja ada, yaitu adalah al-maridu la yurja shifa'uhu, orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, susah sembuhnya, ya karena penyakitnya parah, kena stroke, akhirnya agak hilang dia konsentrasinya, ya nggak usah dipaksa untuk puasa, bayarkan fidyah. Bayarkan fidyah langsung, sama fidyahnya dilakukan tetap 1 umur, yaitu 6 on kali 30 dibayarkan. Kalau memang sakitnya sudah di sini tidak bisa harapan untuk sembuh, kita langsung membayarkan fidyah langsung. Terus ini kalau perempuan nggak pasti, jadi kalau nanti istri sampean nggak puasa karena halangan, ya cukup di sini bayar qadha, nggak boleh bayar fidyah. Jadi kalau perempuan itu, ini kita nyampaikan masih yang lagi, yang perempuan di sini ya wajib bayar qadha ketika dia halangan, terus nifas, melahirkan, ini nggak boleh dibayar fidyah, wajib dibayar qadha. Kalau dia nifasnya habis melahirkan, seorang perempuan melahirkan pas di bulan suci Ramadan, ya 30 mutlak dia bisa-bisa nggak puasa. 30 mutlak. Nah 30 mutlak ini diewangi sing lanang itu enggak, ya enggak itu mau ibadah kok diewangi, enggak ada. Enggak, jadi nyaur utang ya tetap harus dia yang punya ini enggak boleh. Nanti tak ewangilah mesak nih, saya sampai 15, saya 15, ya enggak boleh, tetap harus dilakukan, dia dilakukan oleh seorang perempuan tersebut. Jadi kalau perempuan itu wajib, cuma di sini dia itu ngodoin saja bagi perempuan yang halangan, perempuan yang di sini misalnya dia itu nifas atau melahirkan, dia wajib cuma membayar qadha. Terus yang ketiga, ini orang yang nggak puasa wajib bayar qadha, dan 2 wajib bayar fidyah. Jadi orang ini nggak puasa, ninggalin puasa, tapi wajib bayar qadha, wajib bayar fidyah, yaitu adalah al-ifru min ghairi nafsihi. Dia memutuskan puasa bukan karena dirinya, tapi dengan alasan lainnya. Contoh, seorang perempuan dia hamil, terus dia nggak mau puasa dengan alasan perempuan tersebut lagi hamil nggak puasa dengan alasan takut membahayakan anaknya ketika puasa. Berarti dia puasanya tidak puasa bukan karena nggak kuat, tapi takut membahayakan anaknya. Nah, orang yang berpuasa memutuskan puasa
bukan karena dirinya, tapi alasan sesuatu, itu dia wajib bayar qadha dan wajib bayar fidyah. Perempuan nyusoni dia, loh Bu, kok nggak puasa sampean? Iya, saya kalau puasa air susu saya nggak keluar, anak saya sakit, makanya lebih baik saya nggak puasa. Orang berini berarti putusnya puasa bukan karena dirinya, tapi alasan dengan anaknya. Walaupun nyata-nyata dia anaknya memang di situ memang sakit betul, tetap maka nggak boleh memutuskan puasa dengan alasan orang lain. Kita wajib membayar puasa dengan qadha dan wajib kita membayar puasa dengan fidyah. Atau sampean begini juga, ini misal puasa ada orang kelelep atau tungguran lah yang pasti sering terjadi itu pas tungguran di jalan. Nah, kebetulan sampean bawa motornya juga macet. Akhirnya orang tersebut sampean bawa ke puskesmas, sampean gotong aja, lari sampean ke puskesmas, sampai ke puskesmas, taruh diobatin, sampean minum, ditanya sama orang, loh gak puasa sampean? Waduh, gimana puasa? Gotong dari Kuala sini loh saya, makanya putus puasa saya. Nah, berarti dia memutuskan bukan karena nggak kuat, tapi karena alasan. Tidak diperbolehkan kita di situ memutuskan puasa karena alasan. Kalau kita memang nggak kuat, kenapa kamu kok putus puasa? Padahal habis gotong orang yang sakit tadi. Alasan cukup, nggak usah alasan, nggak kuat saya, selesai. Hanya kita wajib bayar qadha. Jadi tidak boleh dimu'allaqkan, tidak boleh kita di sini untuk dialaskan kepada seseorang. Jadi orang yang menyusui, ketika dia menyusui kok di sini, dia di sini kok dialaskan, anak saya kayak puasa, anak saya sakit, maka saya nggak puasa. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi dia ketika ngomong seperti itu membahayakan. Dia wajib bayar qadha dan dia wajib bayar fidyah. Fidyahnya sama lagi, berarti ya tetap 6 mod juga, tetap di sini 6 on, berarti 1 mod tetap. Tapi selesai Ramadan tetap wajib bayar qadha. Jadi kita nggak boleh, tidak diperbolehkan memutuskan puasa dengan alasan sesuatu. Kita tidak diperbolehkan. Artinya supaya tidak kena denda dalam posisi fidyah. Yang kelima, orang ini wajib bayar fidyah juga dan juga wajib bayar qadha. Itu bagi seseorang yang puasa, punya hutang sampai dengan puasa yang akan datang belum dibayar. Maksudnya hutang puasa, bukan hutang duit. Jadi saya kalau tahun kemarin punya puasa hutang, saya itu punya hutang. Terus di sini sampai Ramadan kemarin, besok belum saya lunas, belum saya bayar. Berarti habis lebaran besok saya itu ya tetap bayar puasa, juga bayar fidyah. Nah, fidyah bagi orang ini akan berlipat terus nanti. Kalau sampai tahun kemarin sudah nggak kebayar, masuk sekarang nggak kebayar, berarti puasanya tadinya kan nggak puasa, cukup bayar qadha. Nah ini waktunya bayar qadha nggak dibayar sampai datang puasa yang akan datang. Berarti besok sampean wajib bayar qadha-nya tetap. Enggak, bukan berarti qadha-nya tadinya punya hutang 5 jadi 10, enggak, tetap di 5. Tapi di sini dobelnya ditambah dengan fidyah. Orang yang punya hutang datang sampai Ramadan belum membayar qadha-nya, berarti dobelnya didobelin dengan fidyah. Puasanya tetap. Dia di situ kalau punya hutang 5 wajib bayar qadha-nya 5 dan dia wajib mengutamakan membayar fidyah 5 hari juga. Nanti kok sampai lagi di situ tambah fidyahnya, puasanya tetap. Pak, kalau sampai 10 tahun ya yang beranak dobelnya ini terus dobelin fidyah. Kalau sampai 2 tahun berarti seharinya jadi 2 emot.
Berarti kalau nanti sampai 10 tahun ya fidyahnya bisa menjadi 10 mon. Tapi kalau puasanya tetap satu. Jadi ini orang-orang yang di sini memang diwajibkan kita berhati-hati, karena kadang kita ini menganggap oh boleh. Terus yang terakhir di sini disebutkan orang yang memutuskan waqif tahu wala yajibu minal qada'i wal fidyati. Jadi yang terakhir orang di sini ketika memutuskan puasa tidak wajib untuk bayar qada dan tidak wajib untuk bayar fidyah. Ini nek sampai bilang nggak masalah ini. Satu adalah yaitu orang zawalul akli, berarti nggak normal akali. Ya, nasib orang edan lah hidayahnya. Ya enggak. Jadi orang edan itu orang yang sudah pekun total itu nggak usah sampai dikongkon. Jadi orang pekun itu udah nggak ada. Pokoknya yang pekun mutlak alias pokok hilang zawalul akli, hilangnya akal. Orang itu sudah nggak wajib dikodoin lagi, ya juga nggak wajib dibayarkan fidyah. Nanti ada milih sampean bahaya ini. Jadi nggak boleh. Jadi pembayaran kita kodok, pembayaran kita ini dalam posisi boleh memperlakukan kita di sini bayar fidyah boleh, bayar kodok boleh, tapi tadi ada ketentuannya. Jadi orang itu tadi yang bayar boleh memutuskan puasa karena di sini memang sakit itu banyak. Karena ayanan ini sudah ini Pak, ayanan itu atau infeksi itu kita sudah membatalkan puasa. Nanti kita selesai Ramadan tinggal bayar. Ini kita putusin puasa memang sakit banyak lah pokoknya. Yang penting ya yang sakit yang membahayakan. Kalau cuma sakit panu ya jangan nggak puasa nanti sampai sakit hati nggak puasa. Nah, ini. Perang nggak kosong sakit hati Pak, aku Pak kan dalam apa kan dan tubuh motor nggak tubuh motor yang sakit hati nggak kosong aku ini nggak boleh. Artinya yang sakit memang membahayakan. Terus yang kedua, orang itu wajib qada apabila memang orang tersebut dalam posisi dalam perjalanan pergi sampai nabi mudik monggo boleh untuk tidak puasa. Terus yang kedua, kita diwajibkan untuk bayar fidyah saja. Satu adalah orang yang sudah lanjut usia nggak mampu untuk puasa, kita berarti sudah nggak wajib lagi untuk berpuasa, silahkan bayar fidyah. Atau orang yang sudah setengah fikun, terus dia nggak wajib untuk puasa tapi bayarkan fidyah. Atau orang yang di sini yaitu maridun la yurja shifaa'uhu, yaitu adalah orang yang sudah sakit parah yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka silakan untuk dibayarkan fidyah saja. Dibayarkan fidyah. Fidyah itu lebih bagus kita 1 bulan apa yang bagus ya tinggal kita melihat dalam posisi Ramadan bisa kita kumpulkan nanti diberikan, karena hanya 6 on sih, perkiraan 6 on itu. Terus yang terakhir tadi, orang yang tidak puasa boleh diharuskan bayar fidyah dan wajib bayar qada. Itu ada 2, yaitu orang yang memutuskan puasa alasan terhadap sesuatu, maka orang itu wajib bayar qada dan bayar fidyah. Seperti ibu yang menyusui, ibu yang hamil, alasan hamilnya atau alasan menyusui, atau orang yang menolong orang, dia membebas puasa beralasan karena saya nolong orang, ini wajib bayar qada dan wajib bayar fidyah. Yang kedua, orang yang wajib bayar qada dan bayar fidyah yaitu orang yang di sini punya hutang puasa sampai dengan Ramadan yang datang lagi dia belum bayar puasanya, maka dia tetap wajib bayar qada sesuai dengan sesuai dengan hitungan yang ditinggalkan ditambah dengan fidyah. Yang terakhir nggak wajib bayar qada, nggak wajib bayar fidyah bagi orang-orang yang zawalul akli, akalnya di sini tidak normal.
Ya, kalau ada yang mau tanya dulu silakan. Ya, ya, silakan. Kalau misal kita puasa tapi siang hari tidur mimpi basah Ustaz. Nah, itu membatalkan puasa atau gimana? Jadi kita puasa. Jadi di antara orang yang wajib di situ membatalkan puasa di sini adalah yaitu al-injaru, mengeluarkan sperma amdan, itu dengan sengaja, baik biatin atau bifatin, itu hukumnya tetap membatalkan. Tetapi ketika mimpi, seseorang itu mimpi, dia mengeluarkan sperma pada saat mimpi di siang hari, apakah batalin atau tidak? Tidak. Jadi seseorang itu yang mimpi di siang hari masih dalam keadaan dia itu mimpi masih dalam keadaan puasa, dia kok mimpi seperti itu, bangun dia basah, silahkan kita langsung mandi menghilangkan hadas besar, lanjutkan puasa, puasanya tetap sah. Karena ketika mimpi, masuk dalam mimpi itu tidak membatalkan puasa. Nah, ada lagi nggak batalin puasanya. Nah, ada. Silakan. Makanya Ustaz, Ya. kalau kita sudah lupa jumlah apa dianggapnya puasanya itu berapa tahun, itu gimana cara bayarnya Ustaz? Jadi ini ya, setiap orang tuh positif punya masa lalu ya. Masa lalu. Enek sing masa lalunya api, enek sing suram, enek sing gablek, yang gitunya enggak. Jadi kalau kita ini perkirakan. Jadi ketika kita ini ya punya puasa, kuat puasa, tapi ketika itu kita itu pernah nggak puasa, tapi sekarang ini pengen bayar puasa. Terus bagaimana? Apakah kita harus mengqadainya? Apa kita harus membayarkan fidyahnya? Gitu ya, membayarkan fidyahnya. Sedangkan kita ini positif, ingatnya ya cuman pernah nggak puasa, tapi total jumlahnya kita di sini nggak tahu, nggak tahu. Kadang-kadang puasa, tahu-tahu kita mandi, silam langsung minum, ngomong ke rumah sama orang tuanya puasa. Nah, terus bagaimana? Dipatok. Pertama satu, di sini orang yang diperkirakan seperti itu ada wajib dia di sini membayar qadha, ada sunnah ia membayar qadha. Kalau memang perjalanan kita ketika melakukan tidak puasa itu memang belum min ghairi bulugh atau kita belum tamyiz, belum balik, di sini kita hanya sunnah, boleh untuk qadha, boleh tidak. Artinya perjalanan tersebut kita masih di bawah 15 tahun, berarti masih di 15 tahun. Sampean ngodoin boleh, gak ngodoin pun boleh, sunnah. Itu ngodoinnya hukumnya bukan wajib tapi sunnah karena masih di bawah 15 tahun. Tapi kalau sudah di atas 15 tahun, sedangkan sampean tidak tahu, boleh dibayar dengan takdiron, kira-kira saja. Oh, saya kira-kirain ikhlasnya pokoknya saya 10 hari. Mau enggak 10 hari? Sudah sah. Nah, iya, karena sudah nggak tahu. Nah, nggak tahu kita. Suruh takdiron, arti takdiron diperkirakan. Oh, saya kayaknya 10 hari dulu itu paling, tapi banyak puasanya kok saya itu tak bayar 10 hari. Ya boleh, hukumnya itu. Karena kita sudah nggak tahu loh. Namanya orang taubat itu bukan kok berarti dia dari minum terus nggak minum itu dinamakan taubat. Tidak. Yang dinamakan taubat itu ketika dia melakukan kesalahan terus dia memperbaiki diri, tidak ngulang lagi. Ini juga disebut taubat. Dulu dia nggak pernah puasa,
Begitu sekarang dia ingat kuat terus puasa, ini juga disebut tobat. Tapi dia nggak ngulangi untuk tidak puasa. Ya tobat yang dulu ini aja, tobat yang sekarang bisa meleburkan dosa yang lalu. Berarti kita boleh untuk ditakdirkan nada, takdiron saja, takdiron, bertilaan sampean. Pak, kalau sekarang udah umur 60 berarti 60 hari ya monggo sampean. Iya, silakan, gampang kan kita bilang berpuasa Senin Kamis nanti niatnya kodok, kita puasa Rejab niatnya sambil kodok, niat di sini puasa Nyawal sambil kodok, kebanyak kok. Nah, jadi takdiron atau dikira-kirakan itu diperkirakan, suruh ngitung tentang umur balik kita dulu. Kalau balik tadi belum balik, di sini kita ini membayarnya hanya sunnah, memang belum ada tuntutan kita. Tapi Pak balik lagi 15 tahun juga balik itu ya batasannya 15 tahun. Baliknya umurnya 25 tahun barusan balik. Sekarang dia wis umur 40 tahun. Nah, ada lagi. Assalamualaikum. Oke, monggo. Salam. Dokter tanya, ya kalau istrinya puasa, anaknya puasa, suaminya kerja berat, nanti kalau saya puasa, istrinya makan apa gitu kan? Jadi Anak itu wajib. Jadi alasan gini, kita punya anak, punya istri, terus di sini kita ini kerja keras. Terus kalau kita nggak kerja keras, anak dan istri ini makan apa? Sedangkan kita ini kalau mau kerja keras, terus di sini kita puasa nggak mampu. Nah ini terus bagaimana? Apa kita wajib untuk nggak puasa? Apa kita wajib di sini untuk puasa? Wajib puasa. Wajib puasa. Jadi tidak ada pekerjaan tersebut bentuknya terus di sini. Ya kalau terus seperti ini kan kita ini kan ada 12 bulan. Ya enggak 12 bulan kita coba mengurangi dalam segi pekerjaan dalam segi satu bulan. Nah kadang orang ini tambah enggak kok puasa ini tambah kerjanya ngotot karena buat cari lebaran, ini yang repot orangnya. Ya enggak, tuntutannya bukan pada puasanya tapi tuntutannya pada lebarannya. Nah berarti bagaimana tetap lakukan puasa ketika nanti dalam suatu dia pekerjaan dan dia tidak mampu untuk puasa, silahkan memutuskan seketika itu. Itu ketika kita kerja pun dinamakan tidak kuat. Tapi kalau diniatin kita dengan kerja, kita sudah mutusin puasa, tetap hukumnya dosa. Gak boleh. Ya kerja silakan, bengi ya sampai sahur niat. Tahu-tahu sampean di sini kerja di tengah jalan, ya Allah nggak kuat betul, saking panasnya sudah nggak tahan. Kalau nggak makan saya pingsan, kalau nggak minum silahkan putuskan untuk puasa. Boleh, tapi tidak boleh niat memutuskan puasa ketika dalam posisi belum melakukan pekerjaan. Jadi nggak boleh. Nah orang sekarang nggak mau kerja harus gontok ini orang niat nggak puasa. Iya. Nah kalau kenapa? Nggak kuat saya, tapi sudah bontot. Ini ya beda lagi. Beda ini ya tetap dosa. Ya sudah kerja nggak kuat, jangan nggak kuat memang dalam posisi kita sangat panasnya atau kita dalam posisi silakan. Karena di sini apabila kan puasa itu boleh kita memutuskan dalam posisi kita memang nggak mampu, nggak kuat. Nggak kuat itu banyak risikonya, disebabkan karena pekerjaan, disebabkan karena karena kita nggak sehat, karena kita banyak. Makanya tapi kalau sudah bontot ini ya tetap hukumnya anak kita dosa. Nah kadang orang itu alasannya kayak gitu, nggak puasa apa, anak saya mau makan apa. Nah, tapi dia ya saya juga makan ini juga, podo-podo sebetulnya ya. Jadi nggak boleh ketika kita beralasan buat anak saya. Ini kalau melihat tadi hukum, ya tetap kita hukumnya dosa, haram hukumnya. Dan ada lagi. Ya. Makanya sudah meninggal itu kan kita nggak tahu berapa dia nggak puasa. Itu tetap dibiarin apa enggak? Terus
Itu kan tadi kan dia ada beserta lauknya. Nah hitungan lauknya itu gimana kan? Jadi gini, orang itu ya, orang yang meninggal